Udahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Di halaman 49, halaman pertama di lembaran pertama, buka lembar pertama. Iya, buku pertama yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih lagi Maha Sayang. Wabihi, dan dengannya Allah nasta'inu, kita memohon pertolongan. Rabbi, wahai Tuhanku, tamim, sempurnakanlah olehmu, bil khairi, dengan kebaikan. Bila kadano dibuka sedikit, dibuka tulis bilanya kada kehalusan misalnya. Rabbi tamim bil khairi, Tuhanku tamim, sempurnakanlah olehmu, bil khairi, dengan kebaikan. Alhamdulillahi rabbil alamina, alhamdu, bermula segala puji, lillahi, yaitu milik Allah, rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi Muhammadin, dan salawat wassalamu dan salam ala sayyidil khalqi, atas penghulu makhluk, Muhammadin, yakni Muhammad, wa alihi, dan keluarganya Muhammad, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajma'ina, semuanya. Ta'rifu ilmi sarfi, definisi ilmu saraf. Apa arti definisi apa? Definisi apa artinya? Pengertian ilmu saraf. I'lam, ketahuilah olehmu, anna tasrifa, bahwasanya tasrif, fil lughati, dalam bahasa, at-taghyiru, yaitu mengubah, wa fis sinaati, dan dalam istilah, tahwilul aslil wahidi, tahwilu, yaitu mengubah, al aslil wahidi, dari asal yang satu, ila, kepada, amsilatin mukhtalifatin, kepada bentuk-bentuk, amsilatin, bentuk-bentuk, mukhtalifatin, yang berbeda, lima'anin maksudatin, untuk makna-makna yang dikehendaki, la tahsulu illa biha, yang tidak hasil oleh dia ma'anin maksudatin, oleh makna-makna yang dikehendaki. Tahsulu itu ada damir hiya di sana. Damir hiya itu kembali kepada ma'anin maksudatin, itu ada di bawah satu. Ai dulu aku tuh, la tahsulu tilkal ma'ani, tidak hasil, atau tidak hasil itu maksudnya kada didapatkan, tilkal ma'ani, oleh itu makna-makna, illa, di atas illa, biha, kecuali dengannya. Haknya itu maksudnya kembali ke amsilatin mukhtalifatin, dengannya bentuk-bentuk yang berbeda. Kemudian pengertian saraf nih. Saraf menurut bahasa maknanya taghyir, merubah. Apa kan yang dirubah? Berarti itu maksudnya tasrif.
HP kene ya Allah, diubah jadi kene. Tasrif namanya secara bahasa, paham lah. Paham ada? Apapun yang diubah namanya tasrif. Misalnya kopiah kayak ini, tahiring kayak ini, ya lah. Kopiah ini, dihiring kayak itu, berarti tasrif namanya. Apapun yang dirubah berarti tasrif menurut bahasa. Wapis sinaati menurut istilah tahwilul aslil wahidi, memindah atau mengubah daripada asal yang satu kepada bentuk-bentuk yang berbeda. Contoh nih yang kita pakai ini secara istilah. Contoh misalnya asal kata doraba. Nah, doraba itu kan asal katanya doraba lah. Nah, doraba ini bisa dirubah bentuk bermacam-macam. Jadi apa? Pertama misalnya jadi apa? Yad ribu, kemudian darban, apalagi daribun, mat rubun, idrib, seterusnya lah. Nah apalagi apa? La tadrib, apalagi madribun mid. Nah, pahamlah. Dari satu kata ini kemudian dibentuk menjadi beberapa kata, itu namanya tasrif menurut istilah, pahamkah? Nang kita pakai itu ya ini yang menurut istilah. Tujuannya mengubah dari satu kata ke kata yang lain ini, tujuannya tuh baca lima'anin maksudatin, untuk mendapatkan makna yang kita kehendaki. Misalnya itu tujuannya nih, supaya paham. Ini kan daraba, asal katanya daraba artinya memukul, pahamlah. Lalu kita hendak mengubah yang dipukul, berarti apa? Yang dipukul mad, berarti ada perubahan kata. Kalau daraba ini artinya telah memukul, tapi kita hendak misalnya mengubah maknanya jadi yang dipukul atau orang yang dipukul, maka karena kalau itu harus menggunakan timbangan maf'ulun, madrubun artinya yang dipukul, pahamlah. Perubahan daripada satu kata ini ke kata-kata yang lain, nah perubahan bentuknya, nah tujuannya untuk mendapatkan makna yang kita kehendaki, pahamlah. Misalnya ini kan daraba artinya telah memukul, tapi kita hendak maknanya memerintahkan orang untuk memukul, berarti menggunakan apa? Fi'il amar, berarti apa? Idrib, pahamkah? Nah, tujuannya merubah daripada kata asal ini, tujuannya kita hendak mendapatkan makna, pahamkah? Padahal satu kata aja. Ini daraba nih misalnya, ini kan daraba memukul satu orang, misalnya dua ya pak? Daraba ya Allah. Nah, berubah lah kok maknanya ya lah. Nah, merubah kata dari ini ke ini tujuannya untuk mendapatkan makna, pahamlah. Ini memukul satu orang, ini memukul dua, pahamlah. La tahsulu illa biha, yang tidak didapat akan itu makna kecuali dengannya perubahan tadi. Nah, pahamlah. Harus ada perubahan bila hendak mendapatkan makna yang kita kehendaki, pahamkah? Contoh misalnya hafalan kita, misalnya rama, apa artinya rama? Apa? Melempar. Itu kan telah melempar. Misalnya lemparlah oleh kalian 3 orang laki-laki. Lemparlah oleh kalian 3 orang laki-laki, maksudnya memerintahkan 3 orang laki-laki untuk melempar, bukanlah lakinya yang dilempar berarti 3, bukan itu. Apa anunya? Asalnya kan rama. Apa? Berubah kada? Kita kan merubah dari rama ini menjadi irmo karena kita hendak menghendaki makna memerintahkan 3 orang atau lebih, pahamkah? Paham lah kok. Itu gunanya belajar saraf. Soalnya kayaknya banyak di kitab itu, padahal satu jakatanya padahal asal kata itu satu aja. Cuman karena orang tuh kada bisa belajar saraf lalu cari ke kamus bingung. Padahal satu itu jakatanya lalu diubah. Paham lah. Makanya dihafali sarafnya. Nya kada hafal ya menik kena. Hafalnya sampai mana deh? Lakian bang, apa aja? Apa? Ikwa, ir awak.
Oh ya kah? Terus lagi dikit. Ya dah. Terus paham kah? Bila kada paham tanyakanlah. Lagi yang ada paham kena bilanya bisa belajarin apakah aku di situ kah? Bawa kitabnya. Tapi lagi aku buka kok santai. Bidan belanja aku lewat situ bawa kitabnya. Kitab apa kan yang ada paham? Jangan digenakan karena bungul terus. Terus pulang. Taksimul fi'li, pembahagian fi'il. Halaman 50. Pokoknya halaman 50. Taksimul fi'li, pembahagian fi'il. Kupi. Tung ada nak buah di belakang. Taksimul fi'li, pembahagian fi'il. Summal fi'lu, kemudian fi'il imma sulasiyun, ada kalanya sulasi. Bila orang paham keterangannya tulis di buku. Tapi ini diupload di YouTube. Nih. Tapi YouTube lain, YouTube pondok lain. Ya ada YouTube spesial saja nang belajaran nih yang bukan situ ya juga ada YouTube-nya. Imma sulasiyun, ada kalanya sulasi. Ini belajar kitab nih kada tantu juga lah, bisa aja namanya biasa-biasa aja, bisa baca kitab, bisa aja pintar kali bisa juga nya ada tantu juga. Tergantung kebisaannya, bila bisa banyak kada-kada aja lah. Wa imma rubaiyun, ada kalanya rubai. Apa itu sulasi? Apa sulasi? Sulasi apa sulasi? Bom. Apa sulasi? Ada tahu? Mak. Buka mak. Ayo mak. Sulasi itu kayaknya ada semua di sini nih. Ya aku tahu semuanya dibuat ya. Al-babul ibahatna dua no. Ya kalau lah ini. Sulasi adalah kain bagian. Wa imma rubaiyun, dan ada kalanya rubai. Nah, wa kullu wahidin minhuma, bermula tiap-tiap wahidin satu minhuma daripada keduanya. Keduanya apa itu? Sulasi dan rubai. Imma mujarradun, ada kalanya mujarrad. Au mazidun fihi, atau mazid, pertambahan fihi padanya. Wa kullu wahidin minha, dan bermula tiap-tiap satu minha daripadanya apa? Mujarrad. Imma salimun au ghairu salimin, ada kalanya salim atau tidak salim. Salim itu artinya selamat. Wa kullu wahidin minha, dan bermula tiap-tiap satu daripada mujarrad au mazid, ada kalanya salim atau ghairu salim. Kita harus kayak ini karena saya kira ikan ingat. Bila ingat kan usah lagi gen menulis. Maaf anuna. Ada jakanan tak bagus anunya nih. Bagus tuh anunya tuh. Batisnya pulang ada dek. Nasib jadi. Batis ininya ada boleh. Apa tadi? PL. Nah, sulasi. Ngerti istilah nilai, ngerti istilahnya nih. Rubai. Sulasi ada apa deh? Ya. Mujarrad. Nah, mujarrad, kemudian mazid. Nah,
sama sini. Sulasi itu artinya asal katanya 3 huruf. Perhatikan, sulasi maknanya asal kata rubai. Katakan istilahnya lah, asal kata 4 huruf. Nah, rubai. Mujarrad artinya tanpa tambahan. Mujarrad istilahnya tanpa tambahan, artinya kada bertambah. Ada sini ada pertambahan, sini mana? Sama sini, tanpa tambahan ada pertambahan. Pilihan belum belajar kan nih? Soal lagi belum, lagi sudah lah kok. Ini lah, tahu lah istilahnya dah, mazid, tahu istilahnya lah kok. Soal belajar lah, ada sulasi mazid, ada soal menang lah. Belum juga? Oh belum, sama belum. Oke, tadi sudah lagi nih. Sama sini, bila istilahnya sulasi berarti asal katanya 3, bilanya rubai berarti asal katanya 4. Nah contoh sulasi ini ya daraba tadi, daraba berapa huruf daraba tuh? Ini namanya sulasi karena akar asal kata hurufnya itu 3, dara lawan ba. Kalau rubai berarti deh 4 asal katanya. Misalnya dahraja. Nah, dahraja 4, dal ha ra jim. Nah, fi'il madinya asal katanya 4, tapi kebanyakannya biasanya fi'il mad asal kata itu biasanya 3, tapi ada kesedikitan yaitu 4 huruf. Paham lah? Kebanyakannya berapa tadi? 3, tapi ada kesedikitan, paham? Yaitu dahraja contohnya. Sedikitan itu di depan maksudnya tuh bahasa kita. Dahraja asalnya 4 huruf. Paham kah? Paham lah, Bom? Paham? Sulasi itu berarti asal kata 3 huruf. Contohnya daraba. Ada nang fi'il tuh rubai namanya asal kata 4 huruf. Lalu sulasi itu ada mujarrad, memang kada ada pertambahan. Kemudian ada mazid. Itu berarti ada contoh misalnya hafalan di juz 2 apa ada? Selain nasara, timbangan paula apa? Sarupa. Sarupa nalah sarupa. Perhatikan, sarupa ini sulasi ke rubai kah? Kenapa sulasi? Karena andak jadi sulasi sini. Ya Allah ya lah. Masa ikam sini rubai? Kah ya Allah. Paham kah? Bang ada? Karena 3 pas lah. Berarti perhatikan, sarupa 3 huruf mujarrad. Nah, berarti ini kan kadada berarti ini disebut sulasi mujarrad. Asal kata 3 huruf, kemudian tidak ada lalu karena syarupa ini kawan ditambah. Lalu karena ada timbangan yang kita hafalan, timbangan juz 3 apa? Awal-awalnya apa? Akrama. Nah, kalau kita ganti misalnya sini lah, ini syarupa lah. Kita ganti, atau sini misalnya contoh lain, karuma. Karuma artinya mulia. Sama aja nih artinya mulia. Karuma. Ini kan asal kata 3. Ya kalau ada pertambahan lah. Dada, perhatikan. Lalu ada hafalannya akrama. Perhatikan. Akrama. Akrama ini asal katanya ya ini 3 sulasi. Paham? Kemudian
karena kita tuh hendak mendapatkan makna yang lain, lalu karena bisa ditambah hurufnya. Timbangan ala, ya akrama sama lo, yalah. Nah lalu pertambahan satu huruf, nah maka itu disebut sulasi mazid. Ini artinya mulia, ini artinya memuliakan. Paham? Asal katanya karuma, sulasi mujarrad, yalah. Kemudian ditambah timbangan af'ala atau timbangan akrama menjadi Nah, karena ada pertambahan itu disebut mazid namanya. Lalu pertambahan itu karena ada satu huruf, pertambahannya 2, 3, 4, 1, 2, 3 rasanya ada lagi aku nah. Karena ada karena limpua salah. Paham? Contoh pulang syarupa. Apalagi syarupa lah. Karena bisa diubah menjadi timbangan akrama. Berarti apa? Nah, berarti apa artinya? Memuliakan. Pahamkah? Perubahan kata itu bisa merubah pahamkah? Makanya sharapnya harus lancar. Paham? Membaca kitab itu mudah, bila bisa, bila kali bisa, ngalih ya oleh ya. Pahamkah? Contoh lain misalnya apa nang hafalan lagi ada? Banyak hafalan? Tagus nah. Juz 2 apa juz 2? Dama yadumu dum. Dama yadumu dauman, bahwa daimun wa dzaka madum dum. Dum ya lah. Perhatikan. Nah. Sini mujarrad lah, ini mujarrad misalnya contohnya pulang alakian kada melihat nah, alakiannya mata anu beritaan. Asalnya dama. Asal kata dama ini asal kalinya apa? Dawama. 3 huruf lo. Perhatikan dama. Artinya apa? Kekal. Kemudian ditambahin, ini kan berarti dama ini sulasi mujar. Kalinya 3 huruf kada bertambah, ditambahin timbangan akrama. Apa hafalannya? Sama aka, berarti apa sih nih? Ada. Apa artinya ada mak? Mengekalkan. Bidal kok ilah. Kalau kekal misalnya kekal oleh Allah ya kalau ialah. Berarti Allah yang misalnya mengekalkan oleh Allah akan surga. Berarti siapa yang dikekalkan? Surga. Yang mengekalkan? Allah. Pahamlah. Bidal kok ialah. Bida ada. Bida apa namanya? Bida mengalami perubahan, maka mengalami perbedaan makna. Pahamlah. Ini namanya sulasi mazid karena ada pertambahan. Kalau mujarrad ini, pahamlah lagian. Ngerti istilahnya gitu nah. Pahamkah? Kalau paham lah udah. Gampang aja baca kitab tuh. Inya nang yang kada mulai kada bisa tuh gurunya kada bisa. Bagus, perhatikan. Nah, lah udah nih. Kemudian rubai belum hafalan kayaknya. Ada juz 3 lah. Ada juz 3 lah. Rubai adalah. Yang rubai adalah juz 3 adalah Pak Lala, timbangan Pak Lala adalah buka apa halaman berapa? Halaman 203. Buka halaman 203. Buka kak 203 kai buka itu. Aku jangan begitu. Makanya aku kan begitu. Adalah timbangan Pak Lala lah. Mana ada, buka dulu. Buka dulu lah. Adakah? Ya ini hikmah adalah hikmah. Adalah. Itu ada ya? Ada aja, ada aja. Kita pandang bang, ini sana Dawu Salam adalah Dawu Salam lah. Ini Dawu Salam kayak ini. Adalah timbangan Pak Lala. Halaman berapa?
Satu sambilan hanya aja. Kamu guys, lah. Nah, tuh apa bacaannya tuh? Anunya bacanya inilah. Nah, inilah rubai mujarrad. Ya, sana ada rubai masjid lah. Rubai masjidnya adalah nah, ada rubai masjid di sini nah. Ah, perhatikan. Tuh rubai mujarrad dulu. Contohnya apa tuh? Pak lala, lah Pak lala. Atau dah raja. Nah, ini namanya rubai, asal katanya Pak lala dah raja 1 2 3 4. Nah, berarti ini mujarrad kah? Masjid kah? Kalau Pak mujarrad? Bukan, karena letaknya tadi di sini. Matan kayak itu awal tadi dah itu. Dikit pulang. Yalah. Ya kalau ya ada. Nah, apa ikam? Paham nih, paham ada. Kemudian yang masjidnya apa timbangannya? Yang masjidnya apa? Tadi kayak ada tadi. Timbangannya apa kayak? Yang masjid kayak? Publik pulang. Tadi ada tadi. Hah? Ada nih yang Pak lalanya apa? Anunya jadinya timbangannya. Yang Pak lananya berarti apa? Tadi kayak. Belah kiri tadi kayak. Itu ada tadi, mana tadi? Ah, sebelah situnya. Nah, ini. Ini mujarrad lain sini. Cari yang anunya. Balik awas yang lagi. Ini tuna. Tapak lala. Nah, berarti kan tapak lala. Makanya ada lagi tapak. Tapak lala. Kawan siapa lala tuh? Kawan nikah kah? Oh, udah kah? Kawan berkisahan kah? Kawan menggibah kah? Belinya menggibah tapak lala. Tapak lala. Nah, berarti kan asalnya Pak lala jadi tapak lala, berarti ini masjid mujarrad. Kenapa? Nah, letaknya di sini ya kalau nah, paham deh. Ya bintangnya kanak-kanak. Kada sadang sedikit lagi. Ini bang apa sini? Tada raja. Nah, tapi kita kan timbangan ruba ini jarang. Ada tapi jarang. Di situ ada tuh, mungkin ada beberapa lah. Sarsara, ya lah. Apalagi ada di Quran, zalzala idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil an. Nah, zalzala tuh nah, timbangannya nah, zalzala zala. Belinya masjidnya tazal zala. Nah, tazal zala. Berguncang. Apa dia nama izazul ikam tuh? Paham kah? Paham enggak? Ini ada pertanyaan nih. Ada tanyakan kada dulu. Sulasi apa, rubai apa, masjid apa, mujarrad apa? Siapa di luar? Ada kan duduk luar siapa? Coba. Maksudnya lintas sini, lintas sana banyak kayak ini. Di sini ada kah sini? Tadi ada jenguk. Kalau ada lagi, ya ada. Ada tanyakan lagi, ada kah? Tanyakan dulu. Belajar itu biasakan kritis tuh bila kurang paham betakon. Bisa aja salah paham ya kalau jika biar salah satu yang bujuk kayak ini misalnya. Nah, bisa juga kayak itu. Jangan takutan. Yang situ kah? Apa bacanya situ? Banyak. Tapi kan banyak tuh kada sebanyak apa namanya? Sulasi. Makanya
di bahasa Arab tuh asal kata atau akar daripada kata bahasa Arab tuh biasanya 3 nyambet karena diambil daripada kebanyakannya. Paham kah? Jarang ada di kitab tuh. Kita belajarin kitab aja tuh jarang ada 4 jarang ada buat kata-kata tuh 3 berkataan, 2 ada. Ada 2 lah, 2 huruf lah. Ada. Mana spidol nih? Mana? Oh lain. Nah lain mana? Junji tahu situ. Tadi ada 2 spidolnya. Siapa ambil? Tadi 2 loh. Lain tuh ya. Ini nah, nggak 2 huruf ada nah. Ada. Ada loh kok. Kan sedikitnya marah. Ada 2 huruf. Ada nih. Tapi salah. Ya Allah. Ada kalau 2 huruf tapi salah. Kan nulis lah. Astagfirullahaladzim ditulis. Belum jasakan lagi. Aduh. Terus kami. Habis kan nulis. Paham kah? 3 lah kita kan 3. Terus lah. Paham loh nih? 3 paham lah. Asal katanya kah? Ada. Dasar ada. Di kamus ada juga. Cari ada. Misalnya ada aja kan wajib menimbang. Misalnya karena kita tamu misalnya ikam di apa namanya? Bila hafal karena yang ubah itu karena kawan menimbang misalnya karena ada di Quran misalnya. Di Quran di mana kali kitab misalnya ada muzalzilun. Oh, jika muzalzilun ini kadang sudah hafal berarti asal katanya zalzala. Anda ikan mencari kamus. Bila ikan sudah hafal kayak ikan mencari 3 huruf jaya asalnya. Bila sudah hafal itu kabar ikan langsung oh ini berarti asalnya 4. Kabar itu manu kayak itu deh. Soalnya kan ada muzalzilun ini kan ada timbangan ada. Timbangan 3 huruf ada. Adalah darabayat ribu mudar dibun lah. Ada. Paham lah. Karena ikan bila sudah hafalan untuk kuat ikan wajib menangguh ini 4 ini asalnya. Tapi jarang ada. Nang kada ada kita kan wiyai paham kan berarti bila daharaja tuh kalau mencari di huruf da berarti coba tuh buka kamus soalnya bila sini kada paham karena kitab kada paham jelas deh kita bagaimana kan walaupun misalnya nang dulu kan setahun aja insyaallah bisa baca kita magam setengah 2 atau 2 tahun penting bisa baca apakah adalah nah kalau ada raja menggulingkan adalah kak kita tuh kayaknya misalnya tetamu kayak itu kayak muzalzilun kita tuh langsung tahu ini asalnya 4 kada mungkin 3 kalau kita kayak daribun kita tahu udah ini pasti 3. Paham lah mak? Jangan kada paham kadang kalian jadi kamus. Kemudian ini kalau inilah sulasi dari segi nih pertambahan tulisilah dari segi pertambahan. Dari sulasi rubai dari segi pertambahan ada namanya mujarrad ada masih istilahnya paling nyaman gitu. Bila aku bertakun jakum misalnya sulasi dari segi pertambahan ada berapa? Ada 2 jika mazid sama mujarrad nah itu. Bisa lagi maulah anunya kotak-kotak lagi gak paham. Karena bila kada paham istilah ini karena ngalih. Soalnya biasanya jago sulasi rubai karena bang apa sulasi. Paham kah? Paham lah. Wadah tak panjangannya. Ujungnya dahen. Kemudian masih lagi imma salimun au ghairu salimin. Nah, kemudian sulasi ini pulang dari segi keselamatan. Keselamatan bahasa kitanya lah. Sulasi rubah ini ada dari segi keselamatan. Terbagi 2. Ada salim, ada ghairu salim.
Ini buhan tadi dulu kada belajar ini. Jadinya istilah ini kada tahu belum. Tapi sama aja, pemahamannya sama aja, tapi istilahnya aja kada tahu. Dan aku pun hanya tahu. Soalnya aku kada pernah belajar kitab ini. Tapi kitab toko kan lebih isinya berkataan. Walaupun kada belajar tapi aku bisa. Sama ikam misalnya membaca buku kisah ini, ikam belajar misalnya membaca ini. Ikam ini kada bisa, tapi ikam bisa membaca. Bisa ada. Bisa lah kok. Aku nggak gitu aja. Ada istilahnya salim, ada ghairu salim. Apa itu salim? Siapa tahu? Oh, itu salim nang salaman gitu. Apa salim? Hah? Selamat. Perhatikan tuh, ada tuh di bawah. Al-ma'niyu. Al-ma'niyu bis salimi bermula dikehendaki dengan salim. Indas sarfiyina menurut ulama saraf. Ulama saraf lain saraf. Saraf tuh bila pagi di kepala nih, ya tahu sorangan tuh saraf tuh gitu. Ini tahu deh. Wa na'ni dan menghendaki oleh kami bisalimi dengan salim. Apa itu salim? Masalimat, yaitu sesuatu. Sesuatu lah buju-buju nulisnya. Ini saya ini nah. Namanya. Sasuwato, paham lah. Jangan dumah duanya. Lalu jadinya susu amak. bila dumah duanya. Sesuatu. Sesuatu. Salimat yang salamat. Hurufuhu oleh huruf-hurufnya. Al-asliyatu yang asal. Berarti yang asal tadi biasanya berapa huruf? Berapa tadi? 3 yalah. Allati yang tuqabalu yang dibalu, yang dilambangkan. Balu itu dilambangkan maksudnya. Bil fa'i dengan fa, wal aini dan ain, wal lami dan lam. Kemudian misalkan lo daraba, supaya kita tuh nyaman manimbang-nimbang, lalu diistilahkan orang. Apabila di awal sini disebut fa, fa fi'il, ain, lam. Nah ini lambang supaya memudahkan kita ketika menimbang. Jurang apa ain fi'ilnya? Ah berarti huruf dita nggak paham kah? Itu supaya kita tuh mudah ketika menimbang. Lalu istilahkan orang fa, ain, lam. Perhatikan. Salim itu ialah sesuatu yang selamat oleh huruf-huruf asalnya. Min, sambungannya tadi, tuqabalu bil fa'i wal aini wal lami, min dari hurufil illati, daripada huruf illat. Wal hamzati dan hamzah. Wat tad'ifi dan huruf ganda. Atau huruf ganda itu apa namanya Jen? Itu mudah ya tad'if. Bahasa kitanya apa di kitab apa Jen? Hah? Pernah lah tuh yang saya bangil tuh pernah lah membuka lah. Asalnya ada kok dia no juz 1. Mudah tuh apa? Huruf 2 adalah. Huruf 2 sebagai adalah kok. Adalah. Hah? Itu ulang, masalahnya itu ulang lah misalnya lah. Misalnya daraba balu. Kita ulang lah, ba. Berarti mudah apa lah? Nah. Apa? Huruf 2 sebagai atau huruf ganda namanya. Ganda itu apa artinya?
Ganda tuh ya berlipat-lipat ganda namanya. Perhatikan. Ini kita olah ini pulang. Ini kan masih solasi masih. Ini kita hapus. Bisa ya lagi lah, ulah pulang kayak ini nih. Ini kan tadi dari segi pertambahan. Kemudian dari segi keselamatan. Bahasa kita jelas keselamatan. Satu ada yang namanya salim. Ada ghairu salim. Sama aja juga nah. Bila dapat salim berarti dapat ghairu salim maknanya. Ada sulasi salim. Salim tuh apa gang tadi? Masalimat hurufuhul asliyatu, sesuatu yang selamat huruf-huruf asalnya. Perhatikan. Imba asliyatu tuh min, perhatikan langsung ke situ lah. Min hurufil illati, daripada huruf illat, wal hamzati dan hamzah, wat tad'ifi dan huruf ganda. Perhatikan. Contoh misalnya salim ini, contohnya misalnya doraba. Contohkan, juga ada kira-kira perhatikan. Yang pertama doraba ini adakah huruf ilatnya, adakah? Huruf ilat ada berapa? 3 apa? Alif, waw. Nah, perhatikan. Salim itu yang kadada huruf ilatnya. Selamat berarti kadada. Ada kadada sini? Satu lah. Ya kalau salim itu tadi atau kemudian ada hamzahnya lah. Ada yang ketiga hurufnya adalah ganda lah. Ganda itu misalnya kayak ini nah, para. Ini ganda namanya nih. Adalah. Berarti ini bujur salim kadakah? Bujur ya. Kalau contoh yang berikutnya perhatikan. Nih. Yang gairu salim berarti kebalikannya ini. Berarti di gairu salim ini ada pada huruf asal itu salah satu baik huruf illat atau huruf ganda atau huruf ham. Contohnya misalnya Sa'ala ini bujur ke gairu salim kadakah? Kenapa bujur? Hah? Karena kada selamat daripada hamzah. Ya kalau jelah. Ya kalau sa'ala ini hamzah nah. Berarti ini gairu salim. Paham kah? Paham lah, Bom? Pokoknya di sini perhatikan nah, di sini kayak apa manunya lah. Selamat daripada apa deh? Huruf illat, kemudian hamzah, kemudian huruf ganda. Nah ini di sini nih salim nih. Ini kebalikannya. Bisa ya lagi mah anak-anak. Pahamkah? Paham ada ghairu salim ini lawan daripada salim. Paham salim, paham ghairu salim. Pahamkah? Paham ada? Bom. Coba pahamkah? Julak, paham julak? Zul, pahamlah zul zilatil ardu zilzalaha. Pahamlah. Amak gembrul, pahamlah. Pahamlah. Jal, pahamlah jal.
Contoh ini pulang nih yang itu adalah yang di buka raya anu guys. Yang rubai guys. Buka berita yang rubai. Yang rubai ini buka di kitab anu sarap. Adalah yang contoh nang gairu salim. Kalau salim kan contohnya misalnya dahraja. Nah, dahraja adalah huruf ilatnya adalah apa? Was. Apa sih itu anunya? Hah? Bina misal. Was-wasa. Nah. Pon. Makasihlah. Oh, bintangnya. Tadi 100.000. Rugi benerna. Was-wasa. Makasihlah. Hanya dibuka situ. Dibuka situ kan dibeli. Hanya beli aja kan. Oh, tetap panasi, tetap pada masih. Was-wasa. Aneh bagate gairu salim. Kenapa yuk? Karena ada huruf ilat. Nah. Kalau huruf ilat di depan apa? Bina apa? Bina misal. Nah, berarti gairu salim namanya ini. Rubai gairu salim. Paham kah? Karena aku tanya terus kam. Paham lah, mudah saja. Bila sudah paham lanjut. Al-babul awwalu wasani. Nah, masuk pembahasan bab yang pertama dan bab yang kedua. Amma sulasiyul mujarradu. Adapun sulasi mujarrad berarti apa tadi? Sulasi mujarrad apa tadi? Asal katanya 3 huruf dan tidak ada tambahan. Fa in kana madihi, maka jika adalah madihi, madinya nyatonya kembali kepada sulasi mujarrad. Maka jika adalah madinya sulasi mujarrad atau fi'il madinya sulasi mujarrad, ala wazni fa'ala, atas wazan fa'ala. Maftuhil aini, yakni dipatahkan ain. Maftuhil aini, yakni dipatahkan ain. Famudari'uhu, maka bermula fi'il mudari'nya. Yaf'ulu, yaitu wazan yaf'ulu. Au yaf'ilu, atau wazan yaf'ilu. Ini masuk ke pembahasan berikutnya. Ada fi'il mudhari' pulang. Bidammil aini, dengan dhammah ain. Au kasriha, atau kasrahnya ain. Nahwu nasara yansuru wa daraba yadribu.
Nasara. Nah, ain fi'ilnya mana? Ain fi'ilnya sini. Nasara. Sat yalah. Nah, ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya fathah, maka perhatikan. Yan suru. Nah, timbangannya kajian. Nah, yalah. Paham? Bila lain begitu. Paham ada? Bukan mana A. Alisnya contohnya nih. Berapa punya kai? Hah? Akaza, nah. Akaza apa mendaiknya apa? Ya. Ini. Ini lah. Ya khudu. Kalau misalnya aku hendak lanjutnya kain aja nah. Akaza ya. Terus saya ya khudu itu lah. Nah. Ada boleh. Di kamus bacanya ya khudu. Ah, perhatikan. Dua lah udah. Berikutnya perhatikan. Nah, al-babus salisu halaman 51. Bab yang ketiga. Wa yaji'u ala wazni yaf'alu bi fathil aini, dan datang oleh dia mudarik, dan datang oleh dia mudarik ala wazni yaf'alu, atas wazan yaf'alu bi fathil aini, dengan fathah ain. Idza kana ainu fi'lihi, apabila adalah ain fi'ilnya, nyatu nya fi'il madi, apabila adalah ain fi'ilnya fi'il madi, aulamuhu, atau lamnya fi'il madi. Lam itu berarti di mana? Di ujung. Ain bang, tengah ya lah. Apabila ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya pada fi'il madi itu harfan, yaitu satu huruf, min hurufil halki, daripada huruf halak. Halak apa artinya? Hah? Huruf tenggorokan. Biasanya di tajwid disebut apa? Huruf izhar. Wahia, bermula dia huruful halki. Itu kembali kepada bermula dia huruful halak. Sitatun, yaitu 6. Al-hamzatu wal ha'u wal ainu wal ha'u wal ghainu wal kha'u. Berarti ada peluang sini yang kalau fi'il madinya nih, perhatikan. Kalau fi'il madinya tadi ain fi'ilnya fathah, berarti sini 3. Yap ulu, yap ilu dengan yap
yap alu. Nang paling nyaman mengetahui ya timbangan yap alu ini. Perhatikanlah. Itu ada di bacaannya. Wa yaji'u ala wazni yap alu bi fathil aini. Datang fi'il mudhari itu dengan timbangan yap alu. Perhatikan. Nyaman atau idza kana ainu fi'lihi aw lamuhu harfan min hurufil halqi. Apabila perhatikan. Ketika di ain fi'il tadi pak. Nah. Ini di ain fi'il sini lah. Atau lam fi'il. Ada huruf halak. Ada huruf izhar. Biasanya fi'il mudhari'nya kebiasaannya pasti di sininya fathah. Contoh misalnya apa tuh? Sa'ala, perhatikan kata sa'ala. Sa'ala. Sini lah. Yap alo lah. Yap alo. Contoh sa'ala. Di antara tiga ini, di ain fi'il, lam fi'ilnya ada kada huruf apa namanya? Huruf halak ada? Apa? Itu ada hamzah. Paham lah guys? Bila ada di ain fi'il atau lam fi'il ada huruf halak, biasanya mudhariknya timbangan yap alu. Berarti sini apa? Yas. Nah, paling nyaman dia mencari. Pahamkah? Bila fi'il madinya fa'ala, ain fi'ilnya fathah. Yalah. Bila ada di ain fi'il atau lam fi'ilnya itu huruf halak, biasanya pasti ininya nih, mudhariknya ain fi'ilnya pasti fathah. Nangal itu ya ini kan nah. Ini perlu mencari di kamus karena ada umusnya di kamus. Di kamus itu biasanya misalnya doraba. Nah, gitu misalnya aja. Nah, aja. Berarti doraba yat nilainya doraba ini nah. Berarti doraba yat. Itu di kamus lah. Ada di kamus Munawir kah? Munawir yang kenal tuh. Biasanya ini. Ada lagi yang kayak itu doraba yat dibutuh ada lagi deh. Kodik-kodik aja gitu. Soalnya tak kawan dulu, soalnya tak kawan itu. Nah, kayak gimana? Tadi ini ha, iyalah. Nilainya ada huruf halak di ain fi'il atau lam fi'il, biasanya kan lagi di kamus itu. Cukup rumusnya kayak itu sudah. Wa mana'a yam iyalah. Kenapa yam na'u? Ada huruf ha di mananya? Di lam fi'il. Kemudian aba ya ba sadun. Sadun itu maksudnya itu menyalahi kaidah. Timbangan aba ya ba itu menyalahi kaidah. Syadzun maknanya menyalahi kaidah. Syadz. Berarti dinilah lah. Nah, timbangan pa'ala lah sudah. Timbangannya apa? Nah, hafalannya pa'ala, daraba, apa lagi? Yang ain fi'ilnya yang domah adalah paula, timbangan apa? Yang kasrah timbangan fa'ila apa? Naima atau alima, ya kalau ya. Nah, perhatikan. Ini berikutnya nih. Al-babur rabi'u terakhir, bab yang keempat. Terakhir belum lagi. Bentar lagi. Wa in kana madihi ala wazni fa'ila. Nah, ini timbangan kedua. Ala wazni fa'ila. Nah, berarti sinilah. Sini fa'ala, sini fa'ila. Nah, timbangan fa'ila. Apabila adalah madinya atas timbangan fa'ila maksuril aini, yakni kasrah ain. Famudari'uhu, maka bermula mudariknya yaf'ulu, yaf'alu, yaitu timbangan yaf'alu. Bifathil aini, dengan fathah ain. Nahu alima ya'lamu. Nah, biasanya kalau fa'ila biasanya nih yap alu ain PL-nya fathah ketika mudarik. Contoh alima
alima ya lamu. Nah, madinya kasrah, mudhariknya fathah. Biasanya kita akan mengetahuinya. Ketika fi'il madinya kasrah ainnya, maka mudhariknya fathah. Illa kecuali ma syadza, sesuatu yang syadz. Siapa tadi apa deh? Ini kaidah yang jarang lah. Min nahwi hasiba yahsibu. Nah, timbangan fa'ilayab ilu. Jarang banget ini. Contohnya hasiba, nang ada tuh hasiba yahsabu. Hasiba yahsibu. Ini syadz, jarang. Nah, paham nggak? Biasanya tuh pokoknya bila timbangannya fa'ila, madinya ain fi'ilnya kasrah, biasanya mudhariknya pasti fathah ain fi'ilnya, paham nggak? Biasanya sama rumus tadi tuh. Mata deh rumus nih. Nah, paham? Bilanya ain fi'ilnya fathah, kemudian bila ada huruf apa tadi? Halak di lam fi'il atau ain fi'il, biasanya ain fi'ilnya sama itu. Nah, terakhir. Nah, berarti sini dulu lah. Nah, hapus itu deh. Kok hapus ya? Sini pa'ala tadi. Pa'ala timbangan yaf'ulu, timbangan yaf'ilu, timbangan yaf'alu. Ya Allah. Nah, kemudian terakhir al-babul khamisu, bab yang kelima. 5 bab aja mutha. Wa idza kana madihi, apabila adalah madinya ala wazni fa'ula, timbangannya apa? Sarupa madmumil aini, yakni dhammah ain. Famudari'uhu yaf'ulu, maka bermula mudari'nya yaitu timbangan yaf'ulu. Bidammil aini nahwu hasuna yahsunu. Oh, ada ini nih. Ada ini. Tak dua nih. Ini lah. Pala. Campur deh nanti. Ini nyaman lagi nih. Pokoknya bila ain PL-nya ketika bil madi dhammah. Nah. Dhammah nih. Maka sebutin aja timbangan yap ulu. Coba cek timbangan juz 2 kah? Jual kok mulai apa timbangannya? Sarupa. Lihat ya, bagaimana timbangan bilanya ain PL-nya dhammah, pasti deh ain PL ketika mudhariknya dhammah. Contoh syarupa yasrupu. Nah, nih. Nah, berarti inilah. Nah, fa'ala yaf'ulu yaf'ilu yaf'alu, fa'ila yaf'alu yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Itu timbangan itu. Paling nang tanggal tadi yang ini nih. Fa'ala ini nah. Yaf'ulu sama kalau ini kan ada rumusnya adalah, kalau ini ada biasanya yaf'alu bila fa'ila yaf'alu, bilinya fa'ula yaf'ulu. Tapi kita tuh nang itu biasanya mengetahui fi'il madinya timbangan fa'ala kah, fa'ila kah, fa'ula kah. Ya kalau di kamus pulang misalnya bacaannya kayak ini misalnya kataba katiba katuba. Ayo. Nah. Cai di kamus. Coba cai katiba katuba kata kawadian anu ini rawa. Hah? Kataba. Nah, bila kataba berarti kemungkinan Bapak teh tiga ialah bisa yaktubu, yaktibu, kemudian yaktabu ialah. Tapi bila yaktabu tadi kan biasanya ada huruf halaknya. Berarti kemungkinan yaktubu atau yaktibu. Apa di kamus? Yaktubu. Ya kada kami yaktibu ada kawa. Alah, kada dulu lah. Contoh misalnya pulang. Nih. Apa ain PL-nya? Hah? Kasgah?
Jahila. Bila jahila berarti apa tadi? Kenapa ya jahalu? Biasanya kalau timbangan fa'ila, biasanya nih pasti kebiasaannya kebanyakannya itu timbangan yaf'alu mudhariknya itu loh tadi lah. Kecuali ada nang syad tadi ha, yang lain kaidah tadi yap ilu, nggak paham? Jahila ya kalau nyaman lah maksudnya. Atau ada lain jahula, ada jahula lah. Ada jahula. Adakah? Ada tidak? Adakah, tanyakan dulu. Kayaknya belajar ini lebih sajam deh nah. Ada, tanyakan dulu. Seminggu sekali osbenya tamat gini. Yang penting paham dulu. Hafalannya lah 10 aja, tasib 10 aja. Soalnya karena di sini ada rumusnya, di sini kayaknya ada rumusnya. Bila mudhari kayak ini, amar kayak ini, simpail kayak ini, rumusnya ada satu sini. Intinya apa 10 aja, tasib 10. Misalnya apa? Semuanya apa pun kamu? Kainannya apa? Yang kainannya. Ini kan sebutin lagi deh. Tasib lagi ada? Belum? Hah? Belanoknya 10 gini tuh, 10 gini. Kenapa tanyakan dulu? Jal, tanyakan Jal. Yazidu. Ya, itu kan ada yazdadu. Hah? Apa? Kan ada soal yazdadu. Itu Tuh izdada yazdadu, timbangannya izdada. Izdada. Lain timbangan zada itu zada yazidu. Kalau izdada yazdadu. Karena bilanya 2 hari lagi kiamat ada belajar gitu. Ada pertanyaan lagi dah? Mati lagi kai. Mati lagi.